Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Andre Rainier Milovan Ishak. Saya sehari-hari ditugaskan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode sebagai pendeta di Jemaat Gemim Bukit Sion Pangalingan, Manado Tua, wilayah Bunaken. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengeksposisi MTPJ dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-38b sampai pasal 19 ayatnya yang ke-16a. Berbicara tentang Injil Yohanes, maka pasti semua orang percaya akan mengatakan bahwa Injil ini adalah tulisan Yohanes, sang murid Yesus yang dikasihinya. Nama Yohanes sendiri mempunyai arti Yahweh memberikan karunia. Dalam ungkapan Yunani menggunakan kata Ioannes, sedangkan dalam terjemahan Ibrani menggunakan kata Yehohanan atau Yohanan. Yohanes adalah anak Zebedeus, adik dari Yakobus, yang juga dipanggil sebagai anak guru. Yohanes, Yakobus, dan Petrus dalam Alkitab, lebih khusus dalam Injil-Injil, banyak kali disebutkan. Dan sepertinya menjadi ketiga murid yang istimewa. Kalau demikian, benarkah Yohanes anak Zebedeus yang menulis Injil Yohanes? Penulis Injil Yohanes diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Kita dapat membaca dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23, Yohanes 19 ayat yang ke-26, Yohanes 20 ayat yang kedua, Yohanes 21 ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-20. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, salah satu di antara 12 murid dan anggota kelompok inti Kristus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Akan tetapi ketika kita membaca teks, maka pada ayat-ayat yang lain ternyata tertulis menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Dengan demikian, maka sebutan murid yang dikasihi dapat juga merujuk kepada beberapa orang. Injil Yohanes mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Dengan kata lain, Injil Yohanes melengkapi bahan sinoptik dan membantu menerangkan beberapa hal dalam cerita-cerita sinoptik. Pokok utama dari Injil ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Mesias. Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalamnya. Kita dapat membandingkannya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31. Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan mengindikasikan bahwa Injil ini ditujukan terutama bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Palestina atau diaspora. Mereka yang terpencar-pencar di berbagai negeri yang hidup dalam budaya Helenis Yunani. Kendati demikian, ini tidak berarti mengesampingkan pembaca non-Yahudi dalam pesan Injilnya. Ini dapat dilihat dari penggunaan beberapa kata Yahudi atau Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Mengenai tempat penulisan, menurut beberapa sumber kuno dan juga tradisi gereja yang berkembang pada zaman Irenaeus, Injil Yohanes ditulis di Efesus. Tempat penulisan ini dikaitkan dengan keberadaan Rasul Yohanes di Asia Kecil dan kemungkinan di Efesus. Dalam konteks teks atau perikop, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian antara orang Yahudi dan Kristen tentang permasalahan Mesias telah membawa konsekuensi melalui suatu sidang yang menyatakan bahwa orang Kristen keturunan Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus dikucilkan dari peribadatan di sinagoge. Bahkan dalam doa orang Yahudi resmi disisipkan kutub bagi para pengikut Yesus yang dianggap bidat.
Keadaan ini telah menjadikan banyak orang Kristen yang disisihkan. Sehingga tidaklah mengherankan jika tema-tema dalam Injil ini juga menekankan tentang kasih dan persatuan dalam Yesus Kristus. Hal ini juga terlihat dalam konteks teks bacaan ini yang berbicara tentang penyaliban Yesus sebagai seorang raja Yahudi. Menurut Pilatus yang kemudian ditentang habis-habisan oleh orang Yahudi sendiri. Bagi mereka tidak ada raja selain dari Kaisar Romawi. Dan Yesus bukanlah raja mereka. Sehingga tidaklah mengejutkan kalau akhirnya mereka lebih memilih Barabas daripada Yesus untuk dibebaskan. Kebencian orang Yahudi terhadap Yesus sebagai raja dan juga Mesias dalam teks ini juga menggambarkan bagaimana situasi yang dialami oleh orang Kristen pada masa itu. Yaitu kebencian dan tersisihnya mereka dalam komunitas sosial dan agama. Bahkan tak jarang mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dan semena-mena. Karena orang lain tahu tentang kekristenan yang mereka anut. Tentu sebagai suatu bidat atau ajaran sesat pada saat itu, maka dapat dibayangkan situasi yang dihadapi orang Kristen pada masa itu. Olehnya, maka penulis mengingatkan tentang penderitaan Yesus Sang Mesias dalam kemuliaannya. Sehingga memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang percaya pada masa itu. Untuk tetap bertindak benar. Sekalipun ada dalam ancaman yang tidak mudah. Dari teks ini dapat dibagi dalam beberapa pokok pikiran. Pertama pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 1 tentang tiada kesalahan padanya. Pasal 19 ayat 2 sampai 3 tentang penghormatan palsu. Pasal 19 ayat 4 sampai 7 tentang salibkan dia. Pasal 19 ayat 8 sampai 12 tentang engkau tidak mempunyai kuasa. Dan pasal 19 ayat 13 sampai 16a tentang raja yang disalibkan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran ini, maka kita akan melihat eksposisi teks itu sendiri. Mulai dari pokok pikiran yang pertama, yaitu dari pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat pertama tentang tiada kesalahan padanya. Kematian Sang Mesias, raja orang Yahudi yaitu Yesus, diawali dengan penangkapannya di suatu taman di seberang sungai Kidron. Pasal 18 ayat yang pertama. Ketika ia sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Dalam peristiwa penangkapan ini ada pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang muridnya yang bernama Yudas. Bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Yang disuruh, yang diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Lengkap dengan senjata mereka. Pasal 18 ayat yang ketiga. Sesudah penangkapan itu, ia Yesus dibelenggu. Pasal 18 ayat 12. Dan dibawa kepada Hanas. Pasal 18 ayat 13. Mertua imam besar Kayafas. Setelah pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Yesus tentang ajaran dan murid-muridnya dalam pasal 18 ayat 19, kemudian ia dibawa kepada Kayafas dan kepada Pilatus. Pasal 18 ayat 28 sampai 38a. Di dalam beberapa pertanyaan yang kemudian juga dapat dikatakan sebagai pernyataan dari Pilatus kepada Yesus, ada satu kalimat menarik yang dikatakannya. Apakah kebenaran itu? Dalam terjemahan Yunani dikatakan ti estin aletheia. Atau dapat juga diartikan apa arti kebenaran. Mengapa disebut menarik? Kalimat ini menjadi bagian penting untuk masuk pada pokok pemberitaan dalam bacaan ini yang dimulai dari ayat 38b. Aku tidak mendapati kesalahan. Ungkapan Yunaninya audemian, aitian. Tidak satupun alasan menuduh apapun padanya, apapun pada Yesus. Ayat ini juga dapat diterjemahkan dengan aku tidak menemukan sesuatu pun bahwa orang ini bersalah. Atau tidak ada alasan bagi Pilatus untuk menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Apalagi sampai harus dihukum mati. Dari alasan dan bukti yang sebenarnya telah dimiliki oleh Pilatus itu, dia mencoba untuk mengingatkan suatu solusi alternatif. Sebab dia tahu kalau pada saat perayaan Paskah Yahudi, maka ada kebiasaan untuk memberikan grasi atau pengampunan bagi orang Yahudi yang terhukum untuk dibebaskan. Kita bisa membandingkannya dalam pasal 18 ayatnya yang ke-39.
Hal ini coba ditawarkan oleh Pilatus untuk membebaskan Yesus dari dakwaan orang Yahudi. Akan tetapi banyak orang menolak untuk membebaskan Yesus dan malah lebih memilih untuk membebaskan Barabas, pasal 18 ayat 40. Walaupun mereka tahu Barabas adalah penyamun, ungkapan Yunaninya leistes, pemberontak, yaitu orang yang nyata-nyata telah melakukan kesalahan atau kejahatan dan telah dipenjara. Melihat respon yang di luar ekspektasi harapannya, maka Pilatus mengambil Yesus dan menyesalnya. Yunaninya emastiknosen, mencambuk di pasal 19 ayat 1. Suatu tindakan pembuktian sebenarnya bagi orang Yahudi bahwa dia telah menghukum sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan kepada orang yang dia anggap bersalah. Bagian yang kedua, Yohanes 19 ayat 2-3 tentang penghormatan palsu. Setelah penyesahan, juga dapat dilihat dengan jelas di sini bahwa ada perilaku yang tidak terpuji dari para prajurit-prajurit yang seolah-olah menghormati Yesus sebagai seorang raja. Penghormatan yang dilakukan penuh dengan kepalsuan, dengan memberikan kepadanya mahkota duri, ungkapan Yunaninya Stephanon, ex akanton, mahkota dari duri-duri yang dianyam, Yunaninya plexantes, dan kemudian memakaikan jubah ungu dan memberi salam, ungkapan Yunaninya kaire. Memberi salam ini diberikan secara berulang-ulang oleh para prajurit. Dalam terjemahan Yunaninya kai erkonto, lalu berkali-kali datang. Dan setelah itu mereka menamparnya. Pasal 19 ayat 2-3. Ini jauh dari kesan menghormati, tapi malah lebih pada penghinaan, mengejek, mengolok-olok Yesus. Bagian ketiga dari pasal 19 ayat 4-7 tentang salibkan dia, kita melihat bahwa ada upaya Pilatus untuk melepaskan Yesus. Karena dia tidak mendapati kesalahannya. Masih terus berlanjut. Ia membawa Yesus keluar dan memperlihatkan dia kepada orang Yahudi dan mengatakan, lihatlah manusia itu. Dalam terjemahan Yunani dikatakan ido ho anthropos. Lihatlah orang itu. Ini adalah upaya untuk menyadarkan orang banyak bahwa dalam diri manusia Yesus tidak didapati kesalahan. Bahkan secara tidak langsung, Pilatus hendak mengatakan bahwa tidak ada gunanya menghukum orang seperti Yesus karena dia tidak berbahaya. Kita dapat membandingkannya dalam tulisan, dalam catatan pasal 19 ayat 4-5. Bukannya iba dan sadar, malahan orang banyak itu semakin menggila dan menolak cara Pilatus ini. Mereka yang melihat Yesus dan didukung oleh imam-imam kepala dan Sanhedrin malah berteriak dan meminta untuk menyalibkan Yesus dengan mengatakan salibkan dia. Ungkapan Yunaninya stauroson, salibkan dia. Pasal 19 ayat 6a. Hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan memalukan bagi seseorang. Dengan meminta untuk menyalibkan Yesus, orang banyak hendak mempermalukan Yesus, merendahkannya, memandangnya sebagai orang yang sangat jahat dan berbahaya. Meminta Yesus disalibkan adalah tindakan yang menolak kebenaran yang hakiki. Bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak bersalah. Itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi diterima sebagai kebenaran. Yesus disalibkan bukan karena ia bersalah, tetapi karena orang banyak menolak kebenaran. Di tengah situasi genting ini, maka Pilatus akhirnya menyuruh mereka mengambil Yesus. Meskipun menurutnya tidak ada kesalahan pada Yesus. Pasal 19 ayat 6b. Hal ini malah kemudian mendorong orang banyak dengan arogan mengatakan tidak apa-apa kalau Pilatus tidak mau menghukum secara berat. Karena mereka punya hukum sendiri dan secara khusus mengatur hukum tentang seseorang yang menganggap dirinya sebagai anak Allah. Yaitu hukuman mati, pasal 19 ayat yang ke-7. Di sini terlihat betapa orang banyak itu telah dimakan hasutan dan dibutakan. Sekalipun Pilatus telah menyatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak bersalah. Bagian berikut adalah pasal 19 ayat 8-12 tentang engkau tidak mempunyai kuasa. Di sini jelaskan bahkan keberanian Pilatus tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Dalam terjemahan Yunaninya digunakan kata malon ephobete. Makin ia merasa takut karena orang-orang Yahudi yang menentang sikapnya, yang tidak berani mengeksekusi mati Yesus.
Dalam ketakutan dan kekalutan yang dialami Pilatus, dia masuk ke dalam gedung pengadilan dan sekali lagi mencoba berbicara dengan Yesus. Siapa tahu ada jalan keluar sehingga dia dapat membebaskan Yesus. Hal ini dibuktikan dengan suatu pernyataan dari Pilatus. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa? Terjemahan teks Yunani-nya mengatakan eko exousian. Aku mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Pasal 19 ayatnya yang ke-10. Ada tafsiran lain yang menyebutkan bahwa dengan berkata demikian Pilatus mengharapkan Yesus dapat memberikan sesuatu kepadanya untuk memperjuangkan perkaranya dan membebaskannya. Alih-alih mendapatkan jawaban dari Yesus yang menyenangkan, malah pernyataan dari Pilatus dibalas pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pasal 19 ayatnya yang ke-11. Pernyataan Yesus ini hendak menegaskan siapa sebenarnya dirinya. Pertama, tidak ada manusia yang lebih berkuasa daripada Allah. Kedua, orang yang menyerahkan aku kepadamu, yaitu imam-imam kepala dan para pemimpin kaum Yahudi, lebih berdosa daripada Pilatus sendiri. Orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain dan merancangkan kematian orang lain adalah berdosa. Jawaban Yesus membuat Pilatus mempunyai keinginan yang kuat untuk membebaskannya. Pasal 19 ayat 12. Tetapi saudara-saudara, keinginan yang kuat itu ternyata tidak cukup untuk melawan banyak orang yang bahkan sekarang mulai mengancam Pilatus dan menyerangnya dengan status kedudukan yang dimilikinya dengan mengatakan, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Pasal 19 ayat 12. Ketakutan Pilatus bukan hanya pada sikap dan teriakan orang banyak. Tetapi ketakutannya adalah ketakutan untuk kehilangan kuasa dan jabatannya. Karena ia mencintai kuasa dan jabatannya itu. Karenanya saudara-saudara, ia memilih untuk menyerahkan Yesus kepada orang banyak daripada harus kehilangan kuasa dan jabatannya. Meskipun itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Cinta pada kebenaran dikalahkan oleh cinta pada kuasa dan jabatan. Berikut pasal 19 ayat 13 sampai 16a tentang raja yang disalibkan. Pilatus akhirnya membawa Yesus keluar dan dia sendiri duduk di kursi pengadilan. Litostrotos Gabata, dan mengatakan kepada orang banyak, inilah rajamu. Ayatnya yang ke-13. Ia melanjutkan perkataannya, haruskah aku menyalibkan rajamu? Ayat yang ke-15. Jawaban yang sama dan konsisten diberikan oleh orang banyak yang menghendaki penyaliban Yesus dengan terus berkata, salibkan dia. Bahkan imam-imam kepala berkata bahwa mereka tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar di ayat yang ke-19. Padahal saudara-saudara, mereka sedang menantikan raja, Sang Mesias. Bukankah mereka sebenarnya tidak suka dengan kehadiran kekaisaran Romawi di tanah mereka? Hal ini tentu saja dilakukan agar supaya tercapai keinginan mereka untuk menyingkirkan Yesus. Ini sekaligus merupakan penolakan mereka akan Allah dan tindakan ingin menjadi sama seperti Allah. Sebab dengan merancangkan penangkapan dan kematian Yesus, mereka bertindak seakan mereka memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Padahal mereka tidak memiliki kuasa itu. Dengan cara-cara keji, dengan menghalalkan segala cara, mereka mencapai keinginan mereka untuk mengenyahkan orang yang bertentangan dengan mereka, yang menurut mereka dapat mengancam popularitas mereka di hadapan orang banyak. Kuasa yang mereka miliki bukannya digunakan untuk memuliakan Allah, justru digunakan untuk memuaskan diri, memuliakan diri, dan mencapai tujuan mereka sendiri. Akhirnya, segala upaya Pilatus berakhir dengan menyerahkan Yesus untuk mereka salibkan di ayat yang ke-16. Tindakan yang diambil Pilatus dilakukan dengan mengorbankan kebenaran demi menyelamatkan kemuliaannya, yaitu kedudukan atau posisi dari Pilatus. Hal yang sama dilakukan oleh para pemimpin
Yahudi. Sekarang saudara-saudaraku, kita akan melihat tema teologis dari uraian tafsiran di atas. Kita membaginya, kita memahaminya dalam beberapa pokok teologi. Pertama, para pemimpin dapat salah menggunakan kuasa dan jabatan yang mereka miliki untuk merancang kejahatan atas kehidupan orang lain dan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini adalah dosa. Karena dengan melakukannya, manusia, para pemimpin berupaya menjadi sama seperti Allah. Yang kedua, Yesus disalibkan karena pemimpin agama Yahudi terancam popularitasnya. Karena pemimpin dunia, Pilatus takut kehilangan kuasa dan jabatannya. Jadi salah satu alasan penyaliban Yesus adalah alasan politik dan kuasa manusia. Hal yang ketiga, Yesus disalibkan bukan karena ia berdosa, tetapi karena orang banyak menolak menerima kebenaran dari Allah dan lebih memilih kebenaran versi mereka sendiri. Ini pun adalah upaya manusia untuk menjadi sama seperti Allah, dan ini pun adalah dosa. Keempat, kuasa dan jabatan dapat disalahgunakan dan menggantikan kebenaran dan membutakan hati nurani. Ini bukanlah tujuan dari kuasa dan jabatan yang diberikan Allah kepada manusia. Kuasa dan jabatan seharusnya digunakan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan selalu melihat hati nurani yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Hal yang kelima, hanya Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia dan bukan sebaliknya. Tidak ada manusia yang berkuasa atas Tuhan Allah. Tindakan penyaliban Yesus adalah penolakan akan kuasa Tuhan Allah atas manusia dan upaya manusia untuk menjadi sama seperti Tuhan Allah. Dan ini adalah dosa. Hal yang keenam, tindakan melakukan kejahatan dan merancangkan kejahatan untuk mengambil kehidupan manusia lainnya adalah dosa dan penolakan kepada Tuhan Allah. Relevansi kerigma bagi kita melalui teks bacaan ini, kedudukan dan kehormatan adalah cara manusia untuk menunjukkan siapa dirinya dalam kehidupan sosialnya. Sayangnya saudara-saudara, dewasa ini banyak orang melakukan cara-cara yang tak pantas, bahkan keji dan bahkan berkompromi dengan dosa untuk mendapatkan hal itu. Kebenaran menjadi relatif, tergantung dari situasi dan kondisi. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika di masa kini banyak orang mulai merekayasa kebenaran, termasuk juga orang percaya. Banyak anak Tuhan yang juga terlibat dalam dosa dan kompromistis seperti ini. Mereka tahu bahwa sesuatu itu dosa, tapi tidak mau dilawan. Karena itu akan mengancam kedudukan, mengancam jabatan, popularitas, bahkan kekayaan yang telah mereka kumpulkan. Tidaklah mengherankan pula jika sekarang banyak orang yang benar dipersalahkan, ataupun sebaliknya, yang salah dapat dibenarkan. Kejujuran dan keadilan diragukan banyak orang karena situasi ini. Akhirnya banyak orang yang mengalami penganiayaan secara fisik dan psikis, perundungan, pemerkosaan, pelecehan seksual, merasa tidak ada gunanya untuk bersuara atau ujung-ujungnya yang lemah tidak akan menang terhadap yang kuat dan berkuasa, sekalipun mereka yang mengalami penganiayaan dan penindasan ini adalah benar. Olehnya saudara-saudara, dalam penghayatan Minggu Sengsara kelima ini, maka marilah bersama-sama kita mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 368. Pada kaki salib, pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara-saudara, kiranya pujian ini akan membuat kita semakin menghayati
dan menghargai karya salib Yesus. Hal ini perlu terus diingatkan agar supaya salib yang adalah lambang kemuliaan tidak menjadi lambang kehinaan seperti pada masa lalu. Kembali terulang di masa kini. Kalau di masa lalu kehinaan karena salib adalah penghukuman bagi para pemberontak. Tapi sekarang tentu saja sangat berbeda. Terutama bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di kayu salib sang raja di atas segala raja itu menyelamatkan semua orang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita bisa membandingkannya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Perjalanan salib adalah perjalanan yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah dunia. Bahwa ada seorang raja yang disalibkan karena dorongan hasrat yang kuat dari orang-orang yang merasa paling layak, paling pantas, paling benar dan paling berkuasa di dunia. Bahkan dalam sudut pandang yang keliru, mereka mengambil keputusan yang tidak masuk akal dengan memilih melepaskan orang yang jahat yakni Barabas dan malah menjerumuskan, bahkan secara sengaja menyalibkan orang yang sebelumnya mereka puja, mereka elu-elukan dan dicari untuk membawa mujizat, yaitu Yesus. Pilatus sang penguasa dunia saat itu pun tak berkuasa untuk menahan desakan yang menjurus kepada tindakan anarki, sekalipun ia tidak mendapati kesalahan dalam diri Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini ada 3 kali upaya Pilatus untuk membebaskan Yesus, tetapi akhirnya menjadi sia-sia. Terlebih ketika Pilatus mencoba bernegosiasi dengan Yesus melalui ungkapan, tidak tahukah kamu bahwa aku mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau? Ayat 10, suatu sikap yang tentu saja tidak mendapat respon dari Yesus Kristus karena hanya sekedar untuk menunjukkan kehebatan kuasa seorang manusia. Bukankah Yesus jauh lebih berkuasa dari Pilatus? Oleh karenanya maka di ayat 11 Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Demikian pula dengan para pemimpin Yahudi yang menggunakan kuasa mereka untuk merancang kejahatan bagi Yesus, menyalibkan dia karena iri dan rasa cemburu kepada Yesus yang lebih populer di hadapan banyak orang. Para pemimpin agama dan dunia tidak berkuasa atas Tuhan Allah dengan menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Sesungguhnya mereka berdosa di hadapan Tuhan Allah karena mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan Allah. Karena itu hendaknya semua yang memangku kuasa dan jabatan menggunakan kuasa dan jabatannya itu untuk menjunjung tinggi kebenaran dengan hati nurani yang diterangi oleh Roh Kudus Tuhan. Situasi yang terjadi setelah penangkapan ini tentu kita melihat bagaimana sang raja itu mendapatkan perlakuan tidak pantas. Dengan dikenakan mahkota duri dan sambil memberi salam mereka menampar muka Yesus. Suatu peristiwa yang sangat menyedihkan karena mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang kedudukannya tidak lebih tinggi dan terhormat dari Yesus. Bahkan orang-orang yang ada di sana yang kemudian menyerukan agar Yesus disalibkan adalah juga orang-orang yang mengeluk-elukan dia saat memasuki Yerusalem. Sampai di bagian akhir bacaan kita saat ini Pilatus mengungkapkan, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawaban yang terdengar dari para imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Raja yang tersalib itu kini mengingatkan kita orang percaya untuk terus hidup benar dalam karya salib yang telah memenangkan kita dari segala dosa. Walaupun mungkin dengan salib yang kita miliki dalam hidup masih ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Setiap pergumulan dan tantangan sering membuat kita menangis, sakit dan terluka. Tapi ingatlah, Yesus telah menanggungnya melebihi rasa sakit yang kau rasakan sekarang. Teruslah kokoh, jangan goyah dan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang dapat membawa kita jauh dari keselamatan. Jangan menjadi seperti Pilatus yang memiliki kuasa dan takut kehilangan kuasa. Dan jangan seperti prajurit-prajurit yang penuh dengan penghinaan dan kepalsuan dalam menghormati Yesus. Dan jangan seperti imam-imam yang merasa diri paling benar, paling berkuasa, serta tidak ingin tersaingi sehingga mengorbankan orang lain. Belajar pula dari orang-orang yang menghendaki Yesus disalibkan bahwa terkadang kita ada dalam situasi kita berkompromi dengan dosa. Kita tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya karena kita membenci seseorang. Banyak orang tahu tentang dosa, tapi untuk tujuan tertentu dia memanfaatkan orang-orang berdosa agar supaya tercapai keinginannya. Tetaplah menjadi orang percaya yang berkomitmen kepada kebenaran yang sejati yang berasal dari Tuhan. Tidak hidup dalam kepalsuan dan tidak mengorbankan kepentingan orang lain untuk mencapai tujuan diri sendiri.
Akhirnya saudara-saudara, di bagian akhir, bagian konklusi, hidup orang yang beriman pada Yesus Kristus harus berani bersikap benar dalam segala aspek kehidupannya. Dan jangan mencoba berkompromi dengan kesalahan. Supaya nyata dengan jelas mana orang benar, pura-pura benar, dan yang tidak benar. Hidup orang beriman pada Yesus Kristus harus berani mengambil suatu sikap dan keputusan yang didasarkan pada kebenaran di dalam firman. Dan bukan apa kata firman atau orang lain. Sebagai orang yang hidup beriman pada Yesus Kristus, maka jangan mengorbankan orang lain untuk mencapai kepentingan dalam diri kita masing-masing. Apalagi dengan cara menjatuhkan bahkan membunuh orang lain. Sebagai orang yang hidup beriman pada Yesus Kristus, kita harus menjadi sama sepertinya. Yang dalam penderitaan, bahkan dalam ancaman kematian, terus menyerukan, terus memberitakan kebenaran agar supaya banyak orang menjadi benar di dalamnya. Gunakanlah kuasa dan jabatan agama dan dunia untuk menjunjung tinggi kebenaran dengan hati nurani yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan menyalahgunakan kuasa dan jabatan, dan jangan berupaya untuk menggantikan Tuhan Allah. Jangan berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah kajian eksposisi MTPJ yang terdapat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18. Ayat yang ke-38b sampai Injil Yohanes pasal 19 ayat 16a. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.